Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa uqil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عما خصوصا إلى أرواح الوالد المعلم كهدي حسبي الله بن معلم حج قاير بن حج عبد الرحيم بن حج باصر بن حج دولة وإلى أرواح والدات حج ست الزبيدة بن حج حسن بن نعيم وإلى أرواح مرزوق بن عصام بن محمد طاهر بن مالك بن بكر وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuk bin Ain Kishabir Ahmad Rashid Zayad Kemandir وإلى أرواح جميع مشايخنا وعالمنا وجميع أهل komplek PLN Pulau Kambing Jawa Darul Ilir Klender Musulin maupun Rahim وجميع أهل الحاضرين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ولا تذكر الله على هذه الحالة إلا بقلبك. Sampai situ ya. Dan janganlah engkau berzikir terhadap Allah ketika engkau sedang berada di toilet ya, atau di WC. Illa biqalbika, ketika kita mengingat Allah tersebut, kecuali di dalam hati ya. Kemarin kan kita sudah bahas bagaimana etika berhubungan suami istri
bagaimana ketika kita berada di WC, toilet, kamar mandi dan sebagainya, doa yang dibaca ketika kita masuk dan doa yang dibaca ketika kita selesai buang hajat. Sekarang ya, kemarin juga diingatkan jangan berlama-lama ya, karena kadang ada orang yang di kamar mandi, di WC, di toilet itu baca HP ya. Kalau dulu kan bawa koran sama rokok sebatang, ya. Pada begitu kadang kala ya. Sekarang bawa rokok sebatang sambil bawa HP. Jangan ya. Wala tastashib syai'an maktuban alaihi ismuhu. Nah, dan jangan engkau membawa sesuatu yang tertulis di benda tersebut nama Allah ya. Kenapa? Ijlalan lahu ta'ala, karena mengagungkan asma Allah. Kadang jamaah sekalian, ada orang yang benda yang dia suka pakai di dirinya itu ada termaktub, tertulis asma Allah. Kadang di cincin ya, di cincinnya ada asma Allah ya, misalnya Allah. Jangan. Nah, sekarang bagaimana bila ibu-ibu ya yang kebetulan pulang haji atau pulang melaksanakan ibadah umroh, beli kenang-kenangan emas, di gantungannya itu ya, liontinnya itu ada tertera Allah. Ada enggak? Ada ya. Nah, itu kan suka kita lewat tuh di toko emas ya. Kan kalau pergi haji atau umroh, toko emas berdekatan dengan masjid gitu ya. Nah, ketika sudah dipakai, ya dikalungkan di lehernya, pada saat dia buang hajat, masuk ke toilet tadi, itu diperintahkan emas yang tertera, termaktub nama Allah di sini, itu supaya dimasukkan ke dalam mulut. Jadi ini kan emas nih ya. Nah, kemudian di situ ada gantungannya. Ya kan, ada yang Ka'bah. Nah, ada yang pakai emasnya, mohon maaf, ada yang tertera termaktub asma Allah. Nah, itu diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam mulut, di kolom. Apa di kolom? Ditaruh di mulut. Nanti kalau sudah keluar baru dikeluarin lagi. Nah, sebaiknya yang begitu jangan dipakai, jangan dibawa. Termasuk bapak ibu ya, ini nada dering, jangan ayat Al-Quran atau azan. Nanti lagi nongkrong megang ini bunyi. Makanya kalau karena kita sangat mencintai hal itu, masuk ke tempat-tempat yang semacam itu supaya di-silent atau dimatikan saja. Nanti ketika keluar baru diaktifkan kembali. Ya, saya suka dengar begitu. Kadang-kadang ketika dalam satu perjalanan kita istirahat,
kemudian buang hajat. Ada orang yang sambil buang hajat, nada deringnya bunyi ayat Al-Quran lagi. Itu kan nggak bagus, ya. Pada sisi tertentu kita sangat mengagungkan ayat Al-Quran, tapi pada sisi yang seperti itu, maka itu jangan, sebaiknya dimatikan, gitu ya. Makanya ini ada etika kita ketika berada di Baitul Khala atau toilet lah, gitu bahasanya, ya. Kalau aplikasinya nggak apa-apa, tapi jangan diaktifkan ketika kita masuk. Jadi ingat itu, ketika kita masuk takutnya ada nada dering gitu ya. Tapi kalau sudah keluar nggak apa-apa. Nah, itu kan termasuk mengingatkan kita juga, gitu ya. Tapi jangan gitu. Nah, gitu. Dulu saya punya kenalan, dia pakai cincin. Cincinnya itu model jawara. Yang kalau jawara cincinnya kan gede-gede. Ada nggak yang pakai cincin gede-gede? Nah, itu mantan titisan jawara itu ya. Kalau saya kan kalau pakai cincin nggak ada gede, sedang-sedang aja begini, gitu ya. Nah, ini tertera betul asma Allah maktub, ditulis begitu. Di mungkin di patri atau apa, saya nggak begitu paham itu ya. Nah, saya perhatiin dia kalau mau masuk ke tempat seperti itu dilepas, gitu. Dia titip ke temannya. Wala ta'bas, jangan engkau bermain-main di dalam tempat itu, ya. Kadang orang-orang tertentu suka bilang, justru di situ saya dapat inspirasi. Ya. Wala tatakallam, jangan engkau berbicara illa li daruratin, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Makanya dulu ada upaya pembuatan MCK itu di satu perkampungan. Walaupun MCK-nya sudah jadi, tapi tidak difungsikan oleh warga. Warga lebih senang turun ke kali. Jadi mereka sambil nongkrong, sambil taruh kain begini nih, itu sambil ngobrol. Ya. Makanya orang asing itu sering kagum dengan orang di daerah. Ya, orang-orang pukul batu pakai martil. Ibu-ibu di kampung pukul batu pakai kain, pakai baju. Ya, orang lagi nyuci, ya. Wala tarfa min siyabika illal qadra alladhi tahsha alaihi tanajjusa, dan jangan engkau angkat pakaianmu kecuali sekedar untuk khawatir terkena najis. Jadi menjaga-jaga. Kan ada orang yang dari luar udah angkat kainnya, itu jangan sampai ketinggian. Sebab kalau ketinggian berabe itu. Ya. Tapi ukuran sekedar
apa namanya, untuk menjaga jangan sampai terkena najis gitu. Kan sekarang banyak juga sih masjid-masjid yang kalau kita selesai wudhu, keluarnya itu lewat tempat genangan air yang agak tinggi ya. Saya tempo hari ke daerah Blitar itu ada masjid yang bagus, yang model payungnya kayak payung di Masjid Madinah. Itu juga kamar mandinya, toiletnya, wudhunya bagus gitu ya. Nah, selesai kita wudhu itu melewati yang kolaman itu harus kita lewat situ ya. Ya kalau celana panjangnya susah diangkat ya basah gitu ya. Dan bagus sekali itu tempat itu, di tempat laki-laki maupun perempuan ada gentong yang warna kuning itu, ditulis di situ air putih, kemudian kopi, ada teh ya gitu, ada air apa, bandrek ya, jahe ya, gitu. Bagus juga itu. Ya saya mau masuk ke dalam ya, saya minum dulu kopinya, selesai kopi jahenya, saya pengen tahu rasanya gitu ya. Selesai baru air putihnya. Jangan kagak naruh di kotak gitu, jangan. Nah, jadi harus ditaruh di kotak. Kan kita di terminal aja berapa duit itu kalau buang air kecil kan. Kadang-kadang orang ke masjid nggak mau ditaruh di kotak ya, gitu. Karena di masjid nggak ada yang nungguin. Kalau di terminal ada yang nungguin. Wastatir ya, haitsu la yaraka syahsun ya, dan tutuplah sekiranya orang tidak melihatmu ya. Kalau orang-orang tua kita itu rapih dulu ya, coba ada perhatikan dari saya ingat dulu nenek buyut saya gitu ya, dari ibu. Jadi saya punya nenek buyut itu masih ada waktu itu, suami istri enggak terlalu tua sih, waktu meninggal kisaran rata-rata hampir 99 tahun gitu ya. Ya enggak terlalu tua, 99 meninggalnya. Saya kagumnya itu dengan mereka, termasuk nenek saya, ibunya ibu saya, itu udah tua, rambutnya enggak putih, karena dia punya sampo khusus. Dia demennya pakai merang, ya samponya dari merang. Masih ingat merang? Ya orang sekarang udah nggak inget udah ya. Jadi dia kalau sampo biasa nggak mau. Jadi kalau pergi sama keluarga, makannya dia kagak mau diajak makan di rumah makan. Dia maunya bikin sambal serai gitu ya, sama lauk-lauk tradisional yang kering dibawa. Jadi ketika diajak makan ke rumah makan nggak mau gitu. Mau makan tapi lauknya yang dia bawa, yang dia makan. Ya makanya usianya panjang-panjang gitu ya. Nenek buyut saya termasuk
nenek saya juga, ibunya ibu saya meninggal udah di atas 90 tahun. Anak-anaknya udah pada meninggal, dia aja masih sehat waktu itu. Cuman kalah di badan aja, badannya agak menunduk bungkuk gitu ya. Tapi pendengaran, pandangan masih bagus gitu ya. Itu orang-orang tua. Kenapa? Karena makannya mereka apik betul ya, nggak sembarangan. Wa bu'ud bihaitsu la yusma'u minka sautun, dan menjauhlah hingga tidak terdengar suaramu. Kalau mau buang hajat itu kita menjauh ya. Orang dulu itu, orang tua kita itu rumahnya dengan tempat kita buang hajat itu ada beda ya. Masih kebayang nggak? Ya, masih kebayang. Saya pernah ada undangan ke Karanganyar ya, di daerah apa? Karanganyar, Solo ya. Ya, daerah undangan di Karanganyar itu. Kemudian kita bermalamnya di rumah yang ngundang, yang ngajak. Itu ternyata ketika akan buang hajat, kita diantarnya ke arah kebun. Ya, ke kebun. Ada sih tempat nutupnya itu. Ya, cuman kemudian airnya itu pakai apa namanya? Kalau orang kita nih yang diproduksi di Kampung Lio, padasan ya. Padasan ya, yang dari kayu itu dibungkus. Masih ada yang jual padasan nggak? Dulu produk orang Lio itu ya. Ternyata di sana pakai itu. Itu dari rumahnya lumayan jauh. Ya. Jadi emang begini Pak Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, yang penting. Ya begitu. Dulu saya pernah acara di Lampung. Di rumah orang itu nggak ada kita mau buang hajat, susah. Saya diajak dulu turun ke kali. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, justru di situ mereka nikmatnya begitu. Kata orang situ, emang begini orang kampung kita, Ustaz. Iya udah nggak apa-apa dah, jadi dah. Cuman sayanya susah kalau begitu. Nggak terbiasa ya. Nah ini termasuk nih orang dulu-dulu kan begitu ya. Di daerah masih begitu. Kecuali yang udah rumah model kayak sekarang ya. Jadi kalau buang hajat itu supaya menjauh agar suara tidak terdengar, wala yusammu min karihun, juga aromanya itu tidak tercium. Ya. Bapak Ibu, orang masih banyak yang buang hajat itu di tempat-tempat tertentu. Di daerah Jakarta aja, ini mohon maaf ya, ketika saya ada acara di daerah Jakarta Pusat, itu banyak anak-anak yang buang hajatnya itu di selokan MHT. Bener ini ya. Jadi mereka nongkrongnya di pinggiran MHT yang jalan standar kayak sini nih, jalan motor, jalan. Nah itu dibuangnya ke selokan MHT, itu nongkrong di situ anak-anak. Diguyurnya ya di situ, dibersihkannya, mandinya di situ. Karena memang rumahnya itu nggak ada lagi tempat yang bisa dibuat itu. Nah, sedangkan mereka yang tua-tua ke WC umum ya gitu, MCK-nya begitu. Dan benar, cuman saya nggak mau sebut tempatnya, takut
menyinggung perasaan gitu ya. Tapi begitu Jakarta Pusat gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang gitu. Nah, ada orang yang buang hajatnya itu di tempat orang jalan. Saya dulu rajin kalau pergi haji naik Jabal Sur atau naik Jabal Nur. Saya pertama kali naik itu bareng almarhum Ustadz Haji Samhudi, ya Mas Samhudi itu. Tahun 92 beliau fisiknya bagus itu ya, jadi naik ayahnya Fikri itu ya. Jadi itu sampai saat ini juga masih banyak kotoran-kotoran itu di pinggiran-pinggiran. Itu ada orang-orang tertentu, saya nggak paham siapa orangnya itu, suka pada lepas hajat di situ aja. Itu nggak boleh di jalanan, jangan tempat orang lewat itu. Kadang-kadang sudah mengering gitu ya. Ya kalau gimana, kalau udah kering kadang-kadang suka dimakan juga tuh sama kambing. Nah, bentar kambingnya dimakan sama kita itu. Ya. Iya. Dulu juga kan kita begitu ya, masih sekian tahun yang silam begitu. Dulu anak-anak santri itu di Al-Wataniyah sama bapak saya itu disiapkan empang. Ini barangkali yang masih belajar ngalamin dulu ya, ada empangnya, ada empang buat nongkrong ya. Nah itu ikannya banyak itu. Ada mujair, ada gurame dan sebagainya. Jadi kalau selesai hajat itu ikan pada pak. Ini benar ya. Nah, nanti kalau bapak saya itu kalau pengen makan ikan gurame dan sebagainya, dia ditaruh lagi di ada empang di dekat musola yang sekarang jadi rumahnya Ustadz Habibullah. Nah itu buat nawarin ya, ditawarin. Nah, ini yang tua-tuaan paham nih ya, yang dulu pada itu. Jadi diangkat guramenya, taruh di situ, dikasih daun kimpul, daun apa. Nanti kalau udah berapa hari baru kita angkat makan. Kalau anak santri enggak, habis diangkat dari situ langsung diolah. Kan makan kangkung tinggal petik, ya jajar tinggal petik ini. Dulu ya. Itu yang pada jadi rumah saudara-saudara saya di dalam komplek Al-Wataniyah, kan sawah sama empang mulu itu ya. Barangkali Abang Haji Ius masih pada ingat yang lain-lain ya. Bang Haji Agus dan yang lain-lain yang pada sepuh-sepuh ya. Wala tastaqbilil qiblata bibaulin ya. Jangan engkau menghadap ke arah kiblat ya di waktu kencing ya, buang air kecil. Wala tastadbiroha bighaitin, begitu juga jangan belakangi kiblat ketika buang air besar. Makanya di rumah kita itu tukang paham itu tukang ya. Nah, kalau tukang madepnya ke sana, Pak, Bu ya. Gitu. Nah, jadi tidak mengarah begitu. Tapi kalau sekarang sih kalau tempatnya minimalis, kan orang sekarang bangunannya minimalis ya rata-rata. Ya sudah kondisi darurat, plus yang kedua tidak salah karena kan udah ada dinding, udah ada tembok. Tapi kalau memang tempatnya cukup ya silakan. Tapi kalau sekarang kan minimalis gitu ya.
Kalau orang dulu, orang-orang tua itu karena memang tanahnya lebar, jadi kamar mandinya aja juga besar gitu ya. Kalau seandainya cucunya berenang juga masih bisa itu ya, karena memang lebar. Kalau sekarang kan enggak, minimalis ya. Ini etikanya ya. Wa qad yata'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyati ya. Terkadang sulit membuat tempat yang semacam itu fi ba'dil abniyati, di sebagian bangunan-bangunan. Jadi kadang model kayak sekarang ini bangunannya sulit kalau dibuat tidak lagi mengarah kiblat, karena sekarang tempatnya itu yang tadi saya sampaikan kecil, minimalis, ya sudah nggak apa-apa, nggak berdosa ya. Kenapa? Karena kan sekarang sulit kondisinya, dianggap udzur. Yang kedua juga ada penghalang, jadi kita tidak langsung menghadap ke arah kiblat itu. Kenapa? Karena ada tembok gitu ya. Sudah. Kalau sekarang tidak seperti itu. Jangan pulang pengajian dari sini langsung bilang, "Mah, panggil tukang bongkar." Repot kalau kagak ada duitnya. sudah dianggap sulit, udah ma'dzur yang semacam itu ya. Tapi kalau memang bisa, jangan menghadap ke arah barat. Kalau kita ini kan Indonesia, kiblatnya arah barat. Kalau bisa, kalau bangun baru jangan ke arah barat. Tapi kalau kondisi tempatnya udah nggak memungkinkan, udah susah diolah, ya sudah nggak apa-apa. Nah. Jadi payughtafaru lil masyaqqati. Dalam kondisi tadi itu yang sulit, maka sudah dimaaf yang gitu ya. Kenapa? Masyaqqat. Ya udah, emang posisinya udah sulit. Nggak bisa diapa-apain lagi. Kecuali bangunan baru sekarang bisa diolah, nah silakan. Jadi agama itu sampai proses yang semacam ini aja kita diajarin gimana etikanya gitu ya. Wala tabul fil ma'ir raqidi. Jangan engkau buang air kecil itu di air yang tenang, maknanya air yang tidak mengalir. Hindarkan, itu etikanya ya. Nah kalau air yang mengalir nggak apa-apa, ya buang air besar juga nggak apa-apa. Dulu saya masih beberapa tahun yang silam suka pergi ke daerah-daerah termasuk ziarah dan sebagainya. Itu lagi ziarah ke Tasik ya, ke Pamijahan itu kan. Kalau pagi kita mandinya di kali itu, wudunya di kali, mandinya di kali. Kadang-kadang terlihat itu bus merantama. Dulu kan ada istilah bus merantama ya, yang kuning gitu ya. Teman-teman teriak, bus merantama tuh, gitu. Paham kita ya. Jadi bahasanya halus gitu ya. Ya merantama ya dulu ya, tahun berapa tuh?
Dulu kan Merantama, Jakarta Transport itu yang sekarang jadi unit PPD itu ya. Sekian tahun yang silam gitu ya. Wa in kana katsiran, sekalipun air yang tenang tadi, air yang tidak mengalir itu banyak ya, illa indal hajati, kecuali memang sudah ada ketika hajat. Kalau bisa hindarkan, cari jangan di tempat yang semacam itu. Wala alal ardi salbati, begitu juga jangan di tanah yang keras. Ya, jangan. Itu kan dikhawatirkan cipratannya itu ya, cipratannya. Wala mahabirrihi, begitu juga jangan di tempat angin berhembus. Kita hindarkan, takutnya begitu lagi pipis angin kenceng, berbalik itu ya. Jadi ada aturan-aturannya gitu ya. Kullu dalika ihtirazan minal bauli alladhi amatu adabil qabri minhu. Semua itu adalah bentuk penjagaan ya, memelihara dari kencing, buang air kecil, alladzi amatu adabil qabri minhu, karena di antara banyaknya azab kubur itu kasusnya adalah kasus kencing. Ya, kasus kencing itu. Makanya kan kadang-kadang orang kencing sembarangan. Naik mobil lagi sedang kencang-kencangnya minggir. Padahal bannya panas, dikencingin tuh bannya itu ya. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Dia pengen kencing emang. Itu kan kita pernah mendengar cerita ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang sedang berjalan, tiba-tiba Nabi mendengar suara penghuni kubur yang sedang disiksa. Ya. Lalu Nabi perintahkan sahabat untuk ngambil pelapah korma, lalu pelapah korma itu dibagi dua, yang satu ditaruh kuburan yang ini, yang satu ditaruh di kuburan yang ini. Kata Nabi, ini kedua orang ini sedang disiksa, yang satu gara-gara namimah. Ya, tahu namimah? Ya, ya kayak orang bawa berita ke sini, bawa berita ke sini, ujung-ujungnya orang pada ribut, pada berantem, ya kayak provokator. Yang satu urusan kencingnya itu. Nah, makanya itu jadi ittiba. Kalau orang habis dikubur, di atasnya itu ditaruh batang pohon. Ya, apakah pohon Kamboja, pohon jarak dan sebagainya, itu ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanam, karena apa? Selama dahannya itu segar, bagus, itu pohon hidup, itu ada malaikat yastaghfiruna li ahlil qabri. Ada malaikat di tempat itu yang Allah tugasin kerjaannya minta ampun kepada ahli kubur. Makanya kalau di kuburan itu ditaruh daun mangkokan, ya, daun kenikir, daun
singkong, jangan diambilin daunnya itu, ntar direbusin lagi. Kalau direbusin malaikatnya pergi itu. Ya, kesian. Udah kagak bisa nolongin ahli kubur, malaikat yang ditugasin untuk mohon ampun buat ahli kubur, nggak ada tempatnya itu. Ya. Kalau mau makan daun-daun itu yang lain aja dah, gitu ya. Jadi malaikat itu banyak jumlahnya. La ya'lamuna adadahum illallah. Enggak ada yang tahu jumlahnya. Cuma pada saat kita memahami dengan adanya rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, yang wajib kita ketahui cuma 10. Ya. Jadi ada malaikat lain yang begitu banyak. Semisal tadi malaikat yang tugasnya mohon ampun untuk ahli kubur. Ada malaikat yang tugasnya membawa doa-doa untuk ahli kubur yang dibaca oleh keluarganya dan temannya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka." Wahai Ali, bersedekahlah Anda untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatihim. Karena Allah sudah menugaskan malaikat itu untuk membawa sedekah-sedekah orang yang hidup, ditujukan untuk orang yang telah pulang ke rahmatullah. Bapak baca doa, ibu baca doa, termasuk baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan sebagainya. Jadi ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Fayaqrahuna asyadda ma kanu yaqrahun. Ahli kubur itu betapa bahagianya, melebihi kebahagiaan yang pernah dialami di alam dunia. Fayaqulun, lalu ahli kubur bermohon kepada Allah, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, ya, ampuni orang-orang yang telah mengirimi kami sedekah yang tadi berupa Fatihah, doa jariyah, ya, yang diniatkan untuk orang tuanya, termasuk hari Jumat kotak yang pada lewat ditujukan untuk orang tua yang telah pulang ke rahmatullah, bapak ibu yang masih hidup yang narok dapat, orang tuanya juga dapat. Itu ada malaikat khusus, begitu ya. Jadi luar biasa. Termasuk kalau kita memahami hadis, ya, barangkali di awal-awal hadis Al-Arba'in An-Nawawi itu, An-Nawawiyah, ya, semuanya kan itu kumpulan hadis sahih. Itu kan proses penciptaan manusia yang awalnya 40 hari masih berupa nutfah, ya, cairan sperma itu. Setelah berhubungan suami istri, kemudian 40 hari berikutnya ada berupa darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya berupa daging. Setelah itu 40 hari berikutnya, ya, daging itu terbelah menjadi tulang-tulang dan terbungkus kembali daging. Setelah itu artinya sudah ada mata, sudah ada hidung, telinga dan sebagainya.
Baru kemudian Allah tugaskan malaikat untuk meniupkan ruh. Siapa malaikatnya juga tidak disebutkan, kecuali nanti petugas malaikat ya yang tugasnya itu mencabut nyawa yang kita kenal dengan Israel, gitu ya. Jadi makhluk Allah yang berupa malaikat itu begitu banyak. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena malaikat itu nggak punya nafsu. Kalau kita punya nafsu, ya. Jadi ketika perintahnya begini, terjadi penyelewengan kan, kadang-kadang begitu, ya. Makanya bagus sekali ya, dan beruntung sekali orang tua yang ketika meninggal anaknya senantiasa ingat itu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana diceritakan ada seseorang soleh itu diimpikan melihat seseorang yang tidak ikut ambil bagian jatah umum, sedangkan yang lain pada berebut. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak ikut? Itu ada paket hidangan. Saya tidak perlu itu. Kenapa? Karena saya selalu dapat kiriman dari anak saya. Nah, itu orang yang berebut itu adalah ketika khotib baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau ada orang doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, enggak disebutin namanya. Itu dia berebut hidangan ketika kiriman. Tapi ada orang yang tidak berebut. Ketika ditanya, dia bilang, saya tidak perlu dengan itu, karena anak saya setiap hari mengirimkan. Anak saya itu namanya si Fulan. Dia setiap hari berdagang kue zalabia. Jadi kue calabia, tahu calabia? Ya, kue zalabia itu di kitab dari zaman dulu udah ada. Ya. Anak saya itu dagang kue zalabia di pasar Anu, posisi tokonya di sebelah sana. Itu orang soleh, paginya itu pergi ke tempat itu. Dia tanya-tanya, mana tukang kue zalabia? Sebelah sana. Posisi tokonya begitu persis seperti yang dialamatkan. Kemudian dia lihat tuh orang mulutnya sambil komat kamit. Ya, ketika selesai melayani pembeli, dia komat kamit lagi. Terus ditanya, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang membaca Al-Quran. Saya sedang berzikir. Yang pahalanya saya hadiahkan untuk ayah saya. Begitu. Impian itu benar kasusnya sama dengan yang tadi diceritakan oleh ayahnya yang sudah pulang rahmatullah. Suatu masa itu orang soleh bermimpi lagi. Orang yang tadi enggak butuh bantuan karena anaknya kirim, belakangan ikut berebut. Gerangan apa yang terjadi? Besoknya dia datang lagi, ternyata dilihat tokonya itu udah ganti orang. Ditanya sama sebelah tokonya, kemana Bapak Fulan? Sudah meninggal dunia. Jadi orang tuanya yang tadi dapat jatah, karena anaknya udah gak kirimin, ikut berebut.
Makanya kita ini jangan memutuskan ya bantuan-bantuan untuk orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah. Begitu ya. Kalau impian-impian orang soleh itu seringkali benar adanya. Suatu ketika seorang ulama mencium kening Imam Shibli, ya. Lalu orang tanya, kenapa engkau mencium kening Imam Shibli? Orang itu bilang, saya bermimpi bahwa Rasulullah SAW mencium keningnya Imam Shibli. Makanya ketika saya lihat Shibli, ketemu Shibli, langsung saya cium. Itu Imam Shibli itu wali min auliyaillah, yang barangkali Bapak Ibu pernah mendengar dialog Imam Shibli ketika Imam Shibli sedang berjalan, dipanggil, ya Shibli kun misli. Imam Shibli dipanggil oleh pohon, wahai Shibli, jadilah engkau seperti saya. Kata Imam Shibli, kaifa akunu mislak? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi seperti Anda? Anal basar, saya manusia, wa antas syajar, sedangkan engkau itu pohon. Kata pohon, yarmunani bil ahjar, orang-orang pada lempari saya dengan batu, wa armihim bil bisimar, dan saya balas mereka dengan buah-buahan. Barangkali pohon mangga kan kita suka lempar itu pakai batu, ya. Kemudian mangganya jatuh, kita ambil. Itu kalau pohonnya ngambek, itu batunya dipegang, langsung dibalikin ke kita, itu bentuk bisa kita. Itu wali min auliyaillah. Jadi begitu saudara sekalian, ya, impian-impian, ya. Dulu Imam Nuruddin Zanki, seorang penguasa, itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan oleh Rasulullah ada orang yang akan mengambil jasad Rasulullah. Imam Shibli berangkat ke Nuruddin Zanki, itu penguasa saat itu, datang ke Madinah cari orang yang wajahnya ditampakkan oleh Rasulullah. Ternyata belakangan terlihat itu wajah orang yang sudah dicari sekian lama. Nah, inilah pelakunya. Pas dilihat, orang itu menggali lubang, ya, terus untuk mengambil jasad Nabi. Ya, ketahuan itu orang, saudara sekalian, ya. Makanya sekarang makom Nabi itu dijaga, sekaligus makomnya itu dibentengi dengan beton makanya nggak bisa lagi. Fa'alaika bil istibra'i minhu. Nah, situ dulu dah ya. Allah a'lam bissawab. Jadi nanti ketika kita buang air kecil itu ada istibra. Istibra itu bisa beberapa cara. Salah satunya dengan dehen. Kalau lagi kencing suka ya udahlah, itu salah satu istibra. Nanti ya. Nah, selanjutnya jangan dikatain ya, ada orang habis kencing istibra dikatain lu kayak nenek-nenek lu gitu. Ya, emang itu aturannya itu ya. Nanti jadi istibra itu ada beberapa. Nah, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.